Ini udah lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para Ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in ya. Kita nggak berani juga bilang Yanah, Ustaz. Soalnya Yanah berat juga kadang kita nggak paham kan. Jadi Fathul Mu'in juzuk pertama bab Nawaqidul Wudu. Saya mulai dulu beberapa baris nanti kita bergiliran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Bermula nawaqidnya, artinya sebab-sebab yang membatalkan wudhu, sebab-sebab yang meruntuhkan wudhu itu ada empat. Ahaduha, bermula satunya empat itu, tayakunu khuruju, tayakunu khuruji syai'in. Meyakini keluar sesuatu, ghairi maniyihi, yang selain maninya seseorang. Ainangkana in ada ianya sesuatu aurihan atau angin ratoban basah ada ya aujafan atau kering mu'tadan biasa ada ya kabaulin seperti air kecil au nadiran atau jarang-jarang kadami basurin seperti darahnya basir au ghairihi atau seperti lainnya darah basir infasala aula terpisah ianya sesuatu aula atau tidak terpisah kadudatin akhrajat ra'saha summa raja'at seperti ulat atau cacing yang mengeluarkan ia akan kepalanya kemudian kembali ia ianya dudat dari mana keluar min ahadi sabilail mutawaddiil hayy dari salah satu dua jalan orang berwudu yang hidup duburan kana au kubulan dubur ada ianya sabilai salah satu sabilai au kubulan nah titik dulu Ustaz. Nah, itu gambaran matannya, Ustaz. Yang membatalkan wudhu, keluar sesuatu, kering, basah, biasa atau tidak, dari dua jalan. Ini banyak masalah. Nah, itu Ustaz. Matannya. Nah, ini baru kita baca. Nah, ini tugas Ustaz nih, bergiliran nggak? Beberapa baris satu orang. Silakan siapa yang memulai yang pertama? Nawakid. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngajinya santai aja Ustaz, sejam apa sejam setengah. Ini halaman berapa jadinya ini kalau Kita apa? Nawakidul Wudu itu setelah apa, Pak? Tengku. Setelah tayamum. Minazawa. Setelah Setelah tayamum, setelah apa? Nyapu sepatu kemarin. syukur. Setelah ini soalnya Kiana daftar isinya nggak dikit doang sana. Langsung babu sholah kan? Dalam babu sholah udah masuk semuanya. Sesudah tayamum Mana Ustaz. mana duluan? Mana duluan ketimbang paslum fi sifatis sholah? Sifatis sholah. Belum, itu masih jauh sebelum. Oh, sebelum. Oh ya, wa nawakiduhu ya. Ya. Tafadhol Ustaz Saiful untuk tabarukan Ustaz. Udah lama soalnya nggak mendengar suara Ustaz. Mana Ustaz Saiful Bahri? Saiful. Kok nggak ada ini? Nah, itu dia. Saya nggak bisa melihat semuanya nih. Mic-nya, mic-nya. Kang Guru Saiful mic-nya.
Atau yang paling atas nih namanya Ustadz Ahmad Rizal. Silakan Ustadz. Di Qauluhu Nawaqiduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, Kay? Gimana? Jelas, jelas. Ya. Wa nawaqiduhu ila akhirih, dan pembatalnya wudu akharal musannifu an nawaqida anil wudu'i nazran ila annal wudu'a yujadu awalan thumma tutra'u alaihi. Mengakhirkan oleh musannif akan pembatal daripada wudu karena memandang kepada bahwasanya wudu itu adalah didapatkan ya, Ya. awalan mula-mula, summa tatra'u alaihi, kemudian Datang ianya pembatal. datang ianya pembatal akan dia. Wa ba'dul fuqaha'i, dan sebahagian fuqaha, qaddamaha alaiha, mendahulukannya atasnya, nazran, karena memandang, ila annal insana, kepada bahwasanya manusia, yuladu muhdasan, dilahirkan, muhdisan atau muhdasan, Muhdis biasanya. Dalam keadaan berhadas. muhdis, Nah, dilahirkan dalam keadaan berhadas. Ai fi hukmil muhdis, yaitu pada hukum berhadas. Bimakna, dengan makna annahu yuladu ghairu mutatahhirin, dilahirkan dengan ketiadaan suci. Wa waktu ridha waktu ridha takbiru, dan waktu protes. ridha dan diprotes akan takbir, bin nawakidi, bin nawakid, dengan Ya. pembatal-pembatal, bi annan naqda izalatus syai'i min aslihi, dengan bahwasanya pembatal itu menghilangkan sesuatu daripada asalnya. Takul, engkau kata, naqattul jidara, naqattul, apa ya naqattu? Nah, ini artinya di depan. Idza azaltuhu. Oh, idza azaltuhu min aslihi, apabila aku hilangkan dia daripada asalnya. Fayak tadi takbiru bin nawakidi bi annaha tuzilul wudu'a min aslihi fayulzimu butlanas sholata alwaqi'ata bihi. Maka menuntut oleh takbir dengan nawakid bahwasanya ia menghilangkan wudu daripada asalnya, maka melazimkan ia akan batalnya sholat yang terjadi dengannya. Titik dulu, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim qauluhu wa nawaqiduhu, dan bermula segala yang membatalkan wudu ilah. Akharal musannifun nawaqidha, mentakhirkan oleh musannif akan pembatal-pembatal dari wudu. Artinya duluan beliau membahas wudu, rukun wudu semuanya udah selesai baru pembatal. Nadran, karena melihat ila annal wudu'a yujadu awalan, kepada bahwa sungguh wudu itu didapati ia akan terlebih dahulu, summa tatra'u alaihi, kemudian datang ianya pembatal di atasnya wudu. Nah, artinya beliau menganggap kita wudu dulu kan, kemudian datang yang membatalkan. Makanya duluan dibahas wudu. Wa ba'dul fuqaha'i qaddamaha 'alaiha, dan berumlah sebahagian ulama fikih itu mereka mendahulukan ianya akannya nawakid, akannya pembatal wudu, 'alaiha, di atasnya wudu. Kenapa 'alaiha, Ustaz? Bukan 'alaihi. Wudu mestinya 'alaihi. Hmm. Ada yang kitab 'alaihi? Wa ba'dul Ya, di fuqaha. sini alaihi. Gimana Di Ustaz? sini alaihi. Alaihi. Oke, yang Di benar alaihi. sini alaihi. Benar, Alaihi benar. nazar. Ya. Wa ba'dul fuqaha'i qaddamaha 'alaihi, dan berumlah sebahagian fuqaha itu mendahulukan ia akannya nawaqid, alaihi, di atasnya wudu. Nadran ila annal insana, karena melihat kepada bahwa sungguh manusia itu yuladu, dilahirkan akan dia muhdisan, dalam keadaan berhadas. Kalau dalam kitab tauhid, muhdis artinya yang menciptakan kan? Di sini yang berhadas. Ya. Muhdis manita safa bil hadas, ya. Orang yang terkena hadas.
Ai fi hukmil muhdis. Karena melihat kepada bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan berhadas. Apa makna manusia dilahirkan dalam keadaan berhadas? Walaupun dia tidak berhadas, artinya pada hukum muhdis dia dianggap berhadas, bayi baru lahir kan. Bimakna annahu yuladu ghaira mutatahhir. Dengan makna bahwa sungguhnya insan itu dilahirkan akan dia dalam keadaan tidak tidak suci. Waktu itu ta'biru bin nawaqid dan diprotes akan menggunakan ibarah dengan nawaqid. Beliau menggunakan wa nawaqiduhu. Kitab lain kadang bukan nawaqiduhu, asbabul hadas langsung. Asbabul hadas, sebab-sebab hadas kan. Ini beliau di sini wa nawaqidu. Jadi ada yang protes. Waktu itu ta'biru diprotes akan ta'bir menggunakan ibarat dengan nawaqid. Kenapa? Bi anna naqda izalatu syai' min aslih. Karena naqad itu artinya izalatu syai', menghilangkan sesuatu dari asalnya sesuatu. Naqdun artinya membongkar. Takulu engkau berkata naqadtu jidara, aku bongkar akan dinding. Maknanya iza azaltuhu min aslih. Bila aku hilangkan. Atau naqadtal jidara, engkau menakat akan dinding. Iza azaltahu min aslih. Bila engkau hilangkan akan dinding dari asalnya dinding. Ini nawakid buku pembongkar wudu. Berarti wudu batal dari akarnya kan itu masalah nanti. Fayaktadib ta'biru bin nawakidi, maka berkehendaklah dikehendaki oleh ibarat dengan nawakid bahwa sungguhnya nawakid pembatal wudu itu menghilangkan ia akan wudu dari asalnya wudu. Kita udah wudu, udah sholat, kemudian buang angin, wudu kita batal. Apakah sholat yang sudah kita lakukan batal juga? Nah, karena batal dari akarnya kan, dari asal. Nah, maka menghendaki oleh ibarat dengan membatal nawakid itu bahwa sungguhnya nawakid itu tuzilul wudu'ah. Menghilangkan ia akan wudu dari asalnya wudu. Fayalzimu butlanus sholatil waqi'ati bihi. Maka lazimlah oleh batalnya sholat yang terjadi ianya sholat dengan wudu. Apakah sholat yang sudah kita lakukan dengan wudu tadi jadi batal juga? Oh, waujiba. Dijawabkan bi annal murada biha asbabul lati yantahi bihat tuhru. Dijawab dengan bahwa sungguh yang dimaksud dengannya nawakid di sini yaitu sebab alati yang berakhir yantahi, sebab-sebab yang berakhir dengannya sebab oleh kesucian. Wahya dianya asbab itulah hadas. Jadi nggak masalah kan? Jadi nawakidul wudu artinya asbabul hadas. Tafsiru syarih laha bil asbabi isyaratun lidaf'i hadzal i'tirad. Maka bermula tafsirnya syarih baginya nawakid bil asbab dengan asbab. Kalau kita lihat matan, Ustaz. Mana matan tadi? Nawaqidu ay asbabu kan? Langsung syarih mengartikan nawakid dengan asbab. Nah, itu isyarah kepada protes tadi. Mana? Tafsir syarih maka bermula penafsiran syarih baginya nawakid dengan asbab isyaratun. Itu isyarah lidaf'i hadzal i'tirad untuk membantah atau menolak ini protes. Nah. Lakin ya'kuru alaihi idhafatul asbab. Apa artinya ya'kuru Ustaz yang pas? Jadi rumit ya, apa? Mana Ustaz Fikri? Mana kamus berjalan ini? Bener lagi jalan, Tengku. Dilanjut dulu. Lagi di jalan. Sebentar ini. Kamu saya error Ustaz dari tadi ini. Ngamuk-ngamuk dia, lompat-lompat. Oke, sebentar. Mana Ustaz Sulaiman? Sehat Ustaz Sulaiman? Susahnya ya sih tidak teratur. Apa? Apa artinya Ustaz? Nah, Lakin ya'kuru alaihi idhafatul asbabilaha. Nah, tetapi jadi apa namanya? Rumit. iya rumit. Rumit ya? Tapi jadi rumit di atasnya musanna, ibarat musanna oleh mengidhafah asbab baginya apa tadi?
Sebentar. Nah, asbabu nawaqidil wudu. Tadi beliau mengartikan nawakid dengan sebab, tapi masalah baru kenapa asbab dimudahkan kepada nawakid. Jadi protes tadi belum terbantahkan juga ini. Mana tadi? Susah kalau kita online Ustaz. Harus kita scroll terus. Tapi jadi rumit di atasnya syareh oleh idhofah asbab baginya nawakid. Maka buah sungguhnya idhofah itu menghendaki ia akan berbeda mughayyarah. Jadi idhofah itu mudhaf ilaih kan berbeda Ustaz. Gulamu Zaidin, lamit si Zaid, mudhaf beda, mudhaf ilaih beda. Di awal nawakid diartikan dengan sebab. Artinya nawakid beliau artikan sebab. Pembatal wudu artinya sebab-sebab hadas maksudnya. Sekarang syareh mengidhofahkan asbab kepada nawakid. Tadi nawakid diartikan dengan asbab. Sekarang asbab dimudahkan kepada nawakid. Berarti asbab berbeda dengan nawakid. Mudhaf ilaih mestinya berbeda. Idhofah yaqtadil mughayyarah. Nah, kata beliau. Tapi jadi rumit di atasnya syarah oleh mengidhafah asbab baginya nawakid. Sesungguhnya idhafah itu menghendaki ia akan perbedaan. Mudhaf ilaih beda maknanya. Di sini asbab beda, nawakid beda. Tadi masalahnya nawakid beliau artikan dengan sebab. Bagaimana solusinya? Illa antu ja'alal idhafatu bayaniyah. Kecuali bahwa dijadikan akan idhafah bayaniyah. Nggak apa-apa. Asbab. Apa itu asbab? Ya nawakid itu sendiri. Nah, jadi idhafah bayaniyah. Nah, kemudian Syaikh menyatakan lokala. Andaikan berkata oleh syareh. Ay asbabul lati yabtulu bihal wudu'u lakana aula. Mestinya beliau mengartikan nawaqiduhu ay asbabul lati, sebab-sebab yang batal dengan sebabnya sebab oleh wudu. Lakana aula. Kalau berkata oleh musannaf, oleh syarih seperti itu, sungguh adanya perkataan itu lebih baik. Ya, titik Ustaz. Masya Allah. Nah, itu berarti untuk qauluhu pertama kah? Nawaqidul wudu. Kemudian tadi sebab-sebab yang membatalkan wudu ada 4. Ini lanjut siapa lagi? Qauluhu arba'atun. Silakan. Gantian Ustaz, giliran kita belajar bareng-bareng soalnya ini. Ini ceritanya kayak di pondok Ustaz kan. Di balai pengajian baca dikit-dikit. Soalnya kita santri semua Ustaz nih. Nggak ada kiai Ustaz di sini. Ustaz Ahmad Rizal panggil kiai terus kan. Nggak ada kiai Ustaz, santri semua. Bapak Andiono. Silakan Ustaz. Qauluhu arba'atun. Tahu siapa aja boleh Ustaz Kahar. Langsung Ustaz. Untuk menghemat waktu Ustaz langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, perkataan musannif, arba'atun ay faqat, yaitu 4 saja. Wahya, dan dia sabitatun bil adillati, telah sah dengan dalil. Wa illatun naqdi biha, dan alasan pembatal biha dengannya, wairu ma'akulatin, tidaklah masuk akal ya. Ya, bisa. Fala yuqasu 'alaiha, maka tidak bisa dikiaskan atasnya ghairuha, kecuali dia. Qauluhu, ucapan musannif, ahaduha, pembatal yang pertama, ai al arba'at arabati, apa ini? Yang pertamanya 4, kita kesini langsung qauluhu. Yang pertama, qauluhu khurujus syai', keluarnya sesuatu. Kharaja ya ini. Ya. Kharaja dukhulu fala yunqadu. Maka keluarnya karena dukhul tidaklah membatalkan. Situ. Ya. Walau ra'a, seandainya dia melihat ala zakarihi,
atas zakarnya filal apa nih Mas? Balalan. Balalan dalam keadaan apa nih? Basah. Balal. Basah. Balal itu. Lam yantakid maka dia lam yantakid wudu'uhu maka wudunya tidaklah batal. Ini tamala suru'uhu min kharijin. Apa itu? Jika mengandung kemungkinan datangnya basah dari luar. Oh, tidak kemungkinan basahnya dari luar. Fa in lam yahtamil dzalika jika tidak ada kemungkinan hal tersebut intaqad maka dia batal. Kama sebagaimana lau kharajat minhu batun. Basah. Bagaimana seandainya keluar ya darinya apanya? Oleh rutubah, basah-basah. Rutubah yang basah, wasyaka anah dan dia ragu bahwasanya dia itu min al-zahiri awil batini dari yang zahir atau yang tidak nampak. Fa innaha latan kudu maka dia tidak batal. Dan cukup bisa lihat. Oke. Syukuran Ustaz. Baru Masya Allah. Masya Allah. Udah mantap Ustaz. Ini udah nggak perlu ngaji lagi ya. Nah, udah aman. Masya Allah. Nah itu. Tadi kan nawakidul wudu arba'atun 4. Qauluhu arba'atun ay faqat. 4 saja nggak lebih. Wahya dan dianya 4 itu sabitatun bil adillah. Itu sebut dengan dalilnya. Dalilnya jelas. Nah, apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai seterusnya kan? Wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa dan seterusnya. Nanti ada hadis-hadis. Wa illatun naqdi biha ghairu maqula. Bermula alasan batal dengannya 4 tadi itu nggak bisa diakali, nggak dipahami alasannya. Ini khilaf ya kan? Ada juga ulama yang menyatakan bisa dipahami. Orang keluar kotoran segala macam nanti. Menurut di sini alasan batal dengannya 4 tadi ghairu maqula, tidak dipahami maknanya alasannya. Karena nggak ada alasan maknanya, fala yuqasu 'alaiha ghairuha, maka tidak boleh dikias di atasnya 4 akan selainnya 4. Jadi terbatas kepada dalil saja. Qauluhu. Bermula ucapan syari' ahaduha ail arba'ati. Salah satunya 4 itu huruju syai'in. Keluar sesuatu kan? Keluar sesuatu ghairi manihi yang bukan maninya. Qauluhu kharaja, qauluhu khuruju syai'. Bermula ucapan syarih keluar sesuatu itu kharajat dukhulu, keluarlah oleh masuk. Fala yang kudu maka tidak batal ianya wudu. Masuk sesuatu. Habis kita wudu ada sesuatu yang masuk ke salah satu dua jalan, nggak batal. Ya. Ada yang iseng misalkan kan, nggak apalah dimasukin, nah itu nggak batal. Beda dengan puasa kan, kalau keluar batal. Kalau puasa muntah keluar batal. Kalau masuk batal juga. Ini keluar doang. Kalau ro'a ala zakarihi balalan, maka jika lo melihat ia di atas zakarnya akan basah. Lam yantakid wudu'uhu, niscaya tidak batallah oleh wudunya. Syarat terlihat basah enggak batal wudu, ini ihtamalah turuwuhu min kharijin. Jika mungkinlah oleh datangnya basah tadi dari luar, mungkin air kan atau apa kan. Tapi kalau yakin yang keluar kencing ya batal. Fa'ilam yahtamil zalika intaqadha, maka jika tidak mengandung kemungkinanlah demikian. Ada basah, ada kemungkinan keluar dari dalam, berarti batal ianya wudu. Kama law kharajat minhu rutubah, sebagaimana jika lo keluar darinya zakar oleh basah, fasyakka ragu ia bahwa sungguhnya rutubah, bahwa sungguhnya basah itu dari zahir atau dari batin. Fa innaha la tanqudu, maka sesungguhnya kenapa fa innaha? Ya, maka sesungguhnya la tungkidu, maka sesungguhnya basah itu tidak membatalkan ya akannya wudu. Nah itu. Karena ragu kan. Nah, yakin suci ragu keluar sesuatu nggak batal. Kama nafsu alaihi Ibnu Hajar fi Syarhil Irsyadil Kabir. Sebagaimana mengenaf di atasnya oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Irsyadil Kabir. Nah, selesai Ustaz ya. Selesai tadi keluar sesuatu
keluar sesuatu, masuk sesuatu nggak batal. Sesuatu apapun berarti ya. Ya, nggak ada kecuali dari sesuatu aja kita udah paham. Makanya nanti syarah mengumumkan semuanya karena paham dari huruf syik umum banget ini. Apa aja angin, basah, kering segala macam. Nah, lanjut qauluhu ghairi manihi. Tafadhal Ustaz, siapa lagi? Ramai kita ini. Alhamdulillah nih. Nah, siapa yang mau baca? Eh, Baca aja usah nggak apa-apa. Mau mengartikan boleh, baca aja nggak ngartiin juga boleh. Bebas. Kita belajar ini. Nggak ada yang salah. Kita gundul mah bebas. Nggak salah. Nggak bakal salah. Silakan. Siapa ini kita minta untuk baca? Ustadz Andiono mau baca, Ustadz Muhammad Zainuddin, Ustadz Nur Ahmad, Nur Ihsan. Ustadz Nur Ihsan lagi masak ya. Ustadz Puan, Ustadz Saiful, silakan Ustadz. Siapa aja? Ayo. Yang mana Tengku? Nggak ada ribut nih Tengku. Hmm? Apa Ustadz ini? Qauluhu ghairi manihi. Mana ada Tengku? Nggak ada. Nggak ada. Oh, terlalu besar. Nah, Bismillah. mana panahnya Tengku? Ini panah merah gede banget nih ya. Ustaz pakai HP kecil nih layarnya nggak kelihatan. Saya pakai laptop Ustaz jadi gede. Oh, luhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ghairu manihi ay mani syakhsi nafsahu wahdahu al-khariju awwala marratin. Amma huwa fala yanqutu ka'an ihtalama. Masya Allah. Nah, kenapa Tengku? Aman, aman, aman. Ka'an ihtalama mutawaddi'un wa huwa mumkinun maq'adatuhu li'annahu awjaba a'zamul amrayni wa huwal ghaslu. Amma law kharaja minhu maniyun gairahu. Bebas Ustaz. Bebas Ustaz. Bebas. Amma Tengku. Orang Arab Amma mimba law- itu Ustaz. Mimba itu orang Arab bilang nggak apa-apa biasa aja. Mimba itu. Amma la kharaja minhu maniyu gairihi. Maniyun gairu. Tuh, nanti dah tunggu. Walau ma manihi. Au mani nafsahu wahdahu thaniyan Hmm. bi an adkhalahu fi qusbatin dzakarun thumma kharaja minhu fayan taqidu wuduhu qauluhu aynan kana ila akhirih ta'mimun fi syai'il khariji wa baqi alaihi ta'mimatun akhara wa hiya sawa'un kharaja tau'an aw kurha amdan aw sahwan. Qauluhu mu'taddan al-muradu bihi ma yuksaru wuqu'uhu bi an yahruja 'ala al-'adati wa nadiru bi khalfihi wa huwa ma la yaksuru wuqu'uhu bi an yakhruja 'ala khilafil 'adati. Oke Ustaz. Titik Ustaz. Titik. Masya Allah. Mantap banget Ustaz. Betul. Hadir. Malu saya tu.
Di jalan besar ini. Masya Allah. Nggak apa-apa, Ustaz. Biar siar lah. Qauluhu ghairi maniyihi. Tadi keluar sesuatu dari salah satu dua jalan selain maninya. Artinya kalau maninya nggak batal. Maniyish syakhsi nafsihi wahdahu. Nah, artinya selain maninya seseorang, nafsihi dirinya seseorang, wahdahu sendirinya mani. Nah, mani yang keluar al-khariji awwala marratin. Mani yang keluar ia awwala marratin pada kali pertama. Jadi orang keluar maninya dalam keadaan wudhu tiba-tiba keluar mani. Bagaimana cara kita menggambarkan bisa keluar mani? Udah wudhu kan? Terserah kan? Apakah tidur sambil duduk mimpi mungkin? Atau melihat dengan nggak ada syahwat udah keluar. Nah, jadi nggak batal. Amma huwa fala yang kutu. Adapun dianya mani dirinya, maka tidak batal ia wudhu. Contoh keluar mani dia, ka'anih talama mutawaddiun, seperti bermimpilah, mimpi basahlah oleh seorang yang berwudu. Wahuwa mumakkinu mak'adatahu. Dan dianya si mutawaddi itu yang meneguhkan, menetapkan dia akan mak'adahnya, pantatnya ya, di lantai. Mimpi keluar mani, enggak batal wudu. Kenapa? Li'annahu aujaba a'dhamal amraini. Karena sesungguhnya khuruj mani itu mewajibkan ia akan yang besar dari dua perkara. Bahwa dianya a'dham amraini yaitu ghuslu mandi. Jadi enggak wajibkan wudu. Sama seperti zina muhsin, wajib rajam, enggak wajib rotan. Amma law kharaja minhu maniyu ghairihi. Adapun bila keluar darinya seseorang oleh mani selain dia. Mani selain dia, bukan mani dia. Ya, kayak perempuan kan, keluar mani suaminya misalkan, batal. Walau ma'a manihi, sekalipun ada ianya keluar mani dia bersama mani lainnya. Oh, maniyu nafsihi wahdahu saniyah. Atau adapun jikalau keluar dari dia oleh mani dirinya, sendirinya mani dirinya, kali yang kedua, keluar kali kedua, batal juga. Bagaimana kasusnya keluar kali kedua? Bi'an adkhalahu fi kasobati zakarin. Dengan bahwa memasukkan ia akan nyamani dalam lubang kemaluannya. Udah keluar dimasukkan lagi. Summa kharaja minhu. Habis dia masukkan wudu. Kemudian keluar ia nyamani dari dirinya. Dari zakarnya. Batal. Fayan takidu wuduhu. Maka batallah wudunya si mutawaddi. Nah ini banyak takdirnya Ustaz. Nggak tahu ada kejadian apa. Coba sekali lagi dijelaskan Tengku maksudnya Tengku. Ini Yang mana, menarik yang- nih. Yang mana yang mana? Bi'an adkhala qasbah Tengku. Bi'an adkhalahu fi qasbatin. Semua Zakar. kharaja minhu. Iya. Jadi kasus ini bagaimana kasusnya seseorang keluar mani kali kedua. Kalau mani keluar pertama nggak batal wudhu. Kalau mani keluar kali kedua, udah keluar lagi, masuk keluar lagi dimasukkan dulu. Bukan itu kalau keluar lagi masih kali pertama namanya kan. Artinya keluar kedua maksudnya begini, mani udah di luar. Dia wudhu, dia udah keluar mani, kemudian dia udah mandi, wudhu segala macam. Bi'an ada khalahu masukkan dia akannya mani dalam kasobah zakarnya, dimasukkan lagi, kemudian keluar lagi mani tadi. Batal wudhunya. Itu Ustaz. Nah, Oke. Sekarang Tengku, ini mohon maaf ya. Mungkin agak sedikit dewasa pertanyaannya. ya. Nah, ini udah pada nikah semua sih ya. Kan banyak Tengku ya sekarang alat-alat mohon maaf ya, sex toy saya sampaikan, Ya. alat-alat bantu seks itu. Jadi memungkinkan bagi seseorang itu untuk mengeluarkan maninya seseorang tanpa menyentuh kemaluannya dengan semacam bantuan alat-alat tertentu gitu. Ya. Nah, tapi maninya keluar, tapi dia nggak menyentuh kemaluannya sendiri. Karena kan kalau menyentuh kan termasuk nawakid ya nantinya. Ya. Nah, dalam kasus seperti itu, apakah dianggap membatalkan juga atau tidak? Enggak, keluar mani enggak batal wudhu karena keluar mani kan wajib mandi. Umum di sini, keluar mani dengan cara apapun kan. Maksudnya tanpa melakukan yang membatalkan yang lain, bukan karena jima, Iya. bukan karena sentuhan. Enggak kelihatannya. Berarti kalau kayak gitu kasusnya dia tetap masih dalam keadaan berwudu meskipun dia dalam keadaan junub tetap. Begitu Tengku. Ya, tapi di situ Ustaz, khilafnya panjang banget. Khilafnya panjang banget. Ada yang bilang keluar mani juga batal wudhu.
Artinya orang yang berjunub itu disebut muhdis, junub lagi muhdis kan. Ada yang hanya menyebutkan kata junub saja nggak berhadas, ini khilaf panjang. Kita ambil pendapat yang paling umum ya begitu Ustaz, nggak apa-apa. Keluar mani nggak batal. Nah, tapi tetap disunnahkan wudhu juga kan karena untuk khurujan minal khilaf. Karena ada khilaf ulama yang menyatakan batal juga tanpa melihat. Kalau menurut di sini nggak batal Ustaz, walaupun dengan akibat sektoi tadi. Karena memasukkan sektoi itu nggak batal wudhu, ya kan? Iya, kalau berdasarkan di sini ya, nggak Ya. membatalkan. Oh, tapi itu batal Ustaz. Gini, keluar sesuatu, sesudah dimasukkan, itu kan dikeluarkan lagi, misal. Jadi batal. Kalau sentuhannya dari luar nggak batal. Enggak. Ini yang dimaksud dengan kosobah ini apa, Tengku? Bisa dikiaskan ke sekstoi enggak? Enggak kan? Enggak. Jadi ini kosobah ini gini Ustaz. Apa namanya pipa kemaluan ya. Di ujung zakarnya seorang laki-laki tempat lubangnya itu kan. Ya, Nah, masalahnya kalau misalnya keluar di sekstoi, saya nggak tahu ya bagaimana, apakah itu akan masuk kembali sehingga terjadi kasus sanian atau tidak. ya, Yang pasti memungkinkan bagi seseorang yang melakukan hal tersebut. Kita nggak bicara hukumnya dulu, nanti dosa atau tidak, Tengku ya. Ini ya, case atau kasusnya dulu yang seperti ini. ya. Bisa dianggap membatalkan atau tidak, karena ya dibilang ekstrim ya ekstrim juga gitu. Dia bisa mengeluarkan, mohon maaf, sperma tanpa tidur yang mumakkinun, Ya. maka ada tahu seperti di barok kitab. Kalau sering baca kitab fikih pasti dikasih contoh seperti itu. Orang yang punya wudu atau punya bersuci, dia duduk Ya. tidur, dalam tidurnya mimpi basah, kemudian menyentuh apapun, itu contoh orang membatalkan kesuciannya atau wudunya atau tayamumnya. Berarti sekarang untuk di zaman modern bisa ditambah lagi contoh yang lain dengan sektois. Ya. Intinya kalau keluar mani Masuk nggak batal gitu. wudhu. Itu intinya ya. Cara terserah kan. Nah. Tapi kalau ada sesuatu benda yang masuk ke dalam kemudian keluar lagi, itu masuk kategori keluar syekh minasabila ini. Batal juga. Bisa dipahami Ustaz kan? Iya, Kayak, iya, betul. kayak keluar duit. Ya, duit kan bukan dari dalam kan. Ada orang masukin duit, kemudian keluar duit. Min ahadis sabila ini batal wudhunya karena terbenar dengan ucapan khurujus syekh. Nah, tapi dimasukkan yang keluar batal. Oke Ustaz. Lanjut Ustaz. Ini Ustaz di mana? Di rumah bukan? Saya di rumah makan, cuma lagi nunggu makanan. Lanjut. Tapi masih bisa mendengarkan walau agak bising, makanya saya mute dikit-dikit. Oke, lanjut. Siapa lagi gantian? Qauluhu ainang kana. Oh, tadi udah dibaca nih. Qauluhu ainang kana in ada iya. Qauluhu ainang kana ta'mimun fi sya'il khariji ini untuk mengumumkan atau umum supaya umum pada sesuatu yang keluar. Yang keluar itu apapun lah, nggak dilihat. Benda ada iya atau angin. Nah, wa baqiya alaihi ta'mimatun ukharu dan tersisa kepadanya syarih oleh umum-umum yang lain. Maksudnya ada tambahan umum yang lain wahya, dianya ta'miman ukharu itu yaitu sawaun kharaja tau'an. Sama saja keluar ianya suatu tau'an, sukarela, au karhan atau terpaksa, au amdan sengaja, au sahwan atau lupa. Pokoknya kalau keluar syik batal wudhu. Qauluhu mu'taddan. Biasa ada ya. Al-muradu bihi ma yaksuru wuqu'ahu. Yang dimaksud dengan mu'taddan itu sesuatu yang seringlah oleh terjadinya. Bi ayyakhruja alal adah dengan bahwa keluar ya di atas adah. Seperti kotoran kan? Air kecil, air besar itu yang mu'tad namanya. Wan nadir bi khilafih bermula nadir itu dengan sebaliknya mu'tad. Bahwa dianya nadir itu malah yaksuru wuqu'ahu. Sesuatu yang tidak sering, tidak banyaklah oleh terjadinya sesuatu. Bi ayyakhruja ala khilafil adah. Dengan bahwa keluar yang sesuatu di atas sebalik adat. Keluar darah jarang, batal juga. Nah, keluar telur kan ada kasus kemarin itu ya, manusia bertelur kan? Itu tetap batal. Oke, selesai. Gantian Ustadz Safwan, lanjut Ustadz Safwan. Mik Ustadz, mik. Yang mana ini Tengku ya?
Qauluhu kadami basurin. Kadami basurin. Ini belajar baca aja belum bisa maknanya. Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kadama ya. Kadami. Kadami basurin. Ai dakhilud duburi. Walau kharajal basuru summa tawaddo'a summa kharaja minhu damun fala Naqdo. naqdo wa kadza law kharaja minal basuri an-nabitu ya An-nabiti. an-nabiti kharijid duburi wa qawluhu au ghairuhu ay ghairu damin al-basuri kamak adatun al-mazhuru idza kharajat walau tawaddo'a halu khurujiha summa adkhalaha lam yantaqidu wa in Ittaka'a. ittaka'a alaiha biqotanihi apa ini biqutnatin hatta dakhalat walau infasala ala tilkal qutnati syai'un minha li khurujihi halu khurujiha intaha. Itu Ustaz. Tufah. Nah, Ustaz udah ngaji tufah tadi Ustaz. Masya Allah ini ngaji tufah. Jadi ngaji yana itu ngaji macam-macam kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana contoh yang nadir di luar tadi ya. Jadi beradat adanya yang keluar seperti kencing, au nadiran atau jarang. Kadami basurin seperti darah pasir, au ghairihi atau lainnya darah basir. Apa namanya wasir ya bahasa Indonesia wasir. Kadamu basurin seperti darah wasir. Ai dakhilid dubur seperti darah basir yang ada di dalam dubur. Wasirnya di dalam, keluar darah itu batal. Kalau wasirnya di luar, kemudian keluar darah, nggak disebut keluar sesuatu dari dua jalan kan? Itu di luar jalan, itu maksudnya. Kalau kharajal basuru ini, maka jikalau keluarlah oleh wasirnya, wasir keluar duluan. Summa tawaddo'a, sesudah keluar wasirnya, belum dimasukin, kemudian wudu iya. Summa kharaja minhu damun, kemudian keluar dari basirnya oleh darah. Fala naqda nggak batal. Karena nggak disebut keluar sesuatu dari dua jalan. Orang wasirnya udah di luar. Ini. Wakadha demikian pula tidak batal wudu lau kharaja minal basurin nabiti kharijat tubuh. Demikian pula tidak batal jikalau keluar ianya darah dari wasir yang tumbuh di luar dubur. Di luar ini jarang-jarang wasir di luar kan? Keluar darah nggak apa-apa. Karena nggak disebut khuruj min sabilain. Au ghairihi itu contoh nadir lagi seperti lainnya ay ghairi damil basur. Seperti selain darah basur. Kamak adatil mazhur. Makadah ini apa ya bahasanya? Agak kasar dikit. Apa? Nggak tahu kalau bahasa Aceh tahu. Pantat. Pantat si mazhur. Orang kayak ayam ngedan gitu kan. Keluar pantatnya. Ngedan telur maksudnya. Ini ada orang-orang yang pantatnya di luar. Maksud pantat di sini bukan daging pantat. Kayak nggak enak ngejelasin saya. Kalau didengar sama ini kayak aneh kita. Padahal memang ini hukum kan. Jadi bagian dalam lubang kotorannya keluar dia. Ya, bolnya lah gitu. Kalau Ah, bahasa sini. ya seperti makadah mazhur. Mazhur ini kalau kita lihat kamu seorang yang ngedan. Kayak orang beranak. Nah, tapi keluar seperti pantat si mazhur lah. Apabila keluar, iya udah di luar itu.
Maka wudhu iya ketika keluarnya. Dia makadah itu di luar, dia wudhu. Cuma ada kalah kemudian baru dia memasukkan akannya. Masukkan kembali kan. La yang takir. Tidak batal yang wudhu. Nah, karena duluan keluar kan. Daripada wudhu. Nah itu. Wah ini taka alaiha. Dan jikalau bertelekan ya. Bersandar ya di atasnya makadah. Jadi apa bahasanya ya? Pantatnya ya. Pantatnya udah di luar tadi kan. Dia udah wudhu. Kemudian dia tekan. Biar masuk ke dalam. Kemudian bertumpu ia ittaka'a bertumpu ia di atasnya makadah dengan kapas ikut nate taruh kain atau kapas di bawah tempat duduk dia duduk di situ biar masuk ke dalam kan hatta dakhalat hingga masuk ianya makadah nggak batal. Nah, karena yang batal di atas keluar bukan masuk kan walauin fasala sekalipun terpisah dari di atas demikian kapas oleh sesuatu darinya makadah sekalipun di kapas itu kelihatan ada darahnya. Ketika dia memasukkan yang keluar tadi, sekalipun terpisah di atas demikian kapas oleh sesuatu darinya makadah. Kenapa? Karena keluarnya darah, karena keluarnya sesuatu hala hurujiha. Ketika keluarnya makadah. Ketika makadah itu di luar, tadi darah keluar. Bukan ketika dia sudah di dalam. Nah itu maksudnya. Ini rada rumit Ustaz. Nah itu Ustaz. Gimana Ustaz? Kesimpulannya itu gimana ini? Maksudnya Kesimpulannya dia keluar keluar sesuatu dari dalam. Keluar sesuatu dari dalam batal wudhu. Kalau keluar sesuatu dari luar. Atau bagian dalam sudah keluar duluan. Sesudah dia di luar baru kita wudhu. Wasir kita di luar kita wudhu. Kemudian di wasir tadi keluar darah. Enggak apa-apa. Karena keluar darah ketika wasir itu di luar. Bukan ketika wasir di dalam. Nah, itu. di dalam. Oh ya. Allahu Akbar. Siapa lagi? Qaulu infasalah. Ustaz Zainuddin, Zainul Hasan. Silakan Ustaz. Ustaz Andiono. Infasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu infasala ay zalikal khariju kulluh min ahadis sabilain. Wa qawlu aula ay lam yanfasil kulluh. Bi'an fasala ba'duhu wa baqiya ba'duhu. Fa'innahu yang kuduh. Wa mahaluhu fi ghairi Waladin. waladin zuhri. Ba'duhu wastatara ba'duhu fa'innahu la yuhkam binaqdi bihi lihtimali ayakhruja jami'ul waladi fayajibul ghuslu. Qauluhu kadudatin Ya, kadudatin. akhrajat ra'suha tamsilu liqaulihi aula misluha basurun kharaja minad duburi auzada khuruju kama saya zakaruhu. Qauluhu thumma raja'at ibaratun fathul jud wa in raja'at ilahir wahya tafidu anna ruju'a laysa biqayyidin. Qauluhu min ahadin ila akhir muta'alliqun bi khurujin. Wa qauluhu sabilail mutawaddi huma al-qabul wa dubur. Wa sumya bidzalika li anna kulla minhuma sabilun ay tariqun li khurujil kharij minhu. Walau abadalal mutawadi'u bi syakhsin lakana awla liyasmulal hadasul ladzi la yakunu aqaba wudu'u kal mauludi fa innahu yuqalu lahu muhdisun min hayin nal waladati ma annahu lam yusbaq minhu tahrun wala'allahu qayyidun bizalika nazran linaqisin bil fi'li. Tidak, Masya Allah.
Nah, tadi kita kembali keluar sedikit. Beradat ia yang keluar seperti kencing atau jarang seperti darah basur atau lainnya. Darah basur infasala. Terpisah ianya yang keluar tadi. Aula atau tidak terpisah. Nah, kita lihat nih ya. Qauluhu infasala. Infasala dzalikal khariju kullu. Artinya terpisahlah, terputuslah demikian yang keluar seluruhnya yang keluar dari salah satu dua jalan. Qauluhu aula atau tidak. Aulam yang fasil kulluhu tidak terpisahlah seluruhnya. Apa makna tidak terpisah seluruh bi'anin fasalah ba'duhu? Dengan bahwa terpisahlah sebahagiannya yang harid, wa baqiya ba'duhu dan tersisalah sebahagiannya yang harid. Kotoran keras Ustaz, keluar semua batal, keluar separuh masuk lagi juga batal lah. Nah itu. Fa'innahu yang kudu. Maka sesungguhnya sesuatu yang impisal sebahagian, tersisa sebahagian itu batal ya. Pemahaluhu bermula kedudukannya. Kedudukan impisal sebahagian batal. Fi ghairi waladin dhahara ba'duhu. Pada bukan anak yang zahirlah sebahagian anak. Wastatara ba'duhu. Tertutuplah sebahagian anak. Anak mau lahiran. Mau keluar. Nggak jadi kan? Masuk lagi. Nggak batal wudhu. Kenapa? Fa'innahu la yuhkumu bin naqdi bihi. Maka sesungguhnya anak tadi atau sesungguhnya hal dan saat itu tidak dihukumkan dengan batal dengan sebabnya mau lahir nggak jadi. Lihtimali ayah hurja karena mengandung kemungkinan bahwa keluarlah oleh semua anak. Kalau keluar semua anak, fayajibul ghuslu, maka wajiblah oleh mandi. Nggak jadi wajib wudu kan? Tapi kalau bukan anak yang keluar, nah batal. Ada aneh, takdir Ustaz. Nah itulah hukum. Nah itu. Mana contoh? Kadu datin akhrajat raksaha. Seperti ulat, cacing yang mengeluarkan ia akan kepalanya. Nah, qauluhu kadu datin akhrajat rasa tamsilun. Ini contoh li qaulihi bagi ucapan musannih aula. Maksud aula infisal tadi keluar seluruhnya aula atau tidak infisal. Cacing keluar masuk lagi Ustaz kan? Batal wudu. Nah, misluha bermula sama seperti cacing tadi itu basur. Wasir kharaja minad dubur yang keluarnya dari dubur. Nah, wasir keluar. Au zada khurujuhu atau udah keluar. Wasir di luar kan? Ketika kita wudhu, wasir di luar. Habis wudhu, tambah panjang keluarnya. Batal juga. Auzada khuruju atau bertambahlah keluarnya wasir. Kama saya tukuru sebagaimana akan musannif sebut akannya. Summa raja'an. Ini rada ini ya. Seperti cacing yang mengeluarkan ia akan kepalanya, summa raja'an. Kemudian kembali ia. Jadi kembali ini enggak syarat. Cacing yang mengeluarkan kepalanya langsung batal wudhu. Mau dia kembali lagi atau tidak kan? Nah, makanya beliau di sini membawakan ibarat kitab lain. Summa raja'an. Ibaratu Fathil Jawad. Bermula ibarat kitab Fathil Jawad itu wa in raja'an. Sekalipun kembali ianya cacing. Udah keluar sebagian, kembali lagi tetap patah. Wahya, dianya ibarat Fathul Jawad itu tufidu anna ruju'a laisa bikait. Memberi faedah ya bahwa sungguh kembalinya cacing tadi itu bukan kait. Yang penting dia keluar sebagian udah patah. Qauluhu min ahadin ilah muta'allaqun bi khurujin. Min ahadin muta'allaq dengan hurut. Hurut dari mana hurut? Min ahadi dari salah satu dua jalan. Qauluhu sabilail mutawaddi. Dari dua jalan orang yang berwudu. Huma kedua-dua jalan itu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Jadi di sini ada pertanyaan Ustaz. Biasanya keluar angin dari dubur. Sekarang pertanyaan, keluar angin dari dubur batal wudu enggak? Nah, itu kan. Dari kubul. Kan jarang-jarang keluar angin dari kubur, tapi batal juga. Nah, tapi ada juga pendapat kayak perempuan ya. Perempuan keluar angin dari kubulnya. Ada yang bilang nggak batal. Dalam kitab Nihayatul Zen saya lihat ya. Ada pendapat. Tapi di sini secara umum batal, nggak ada kecuali. Wasummiya bizalika li'anna kullan minhuma sabilon. Dinamakan keduanya kubul dubur dengan demikian sabilai, jalan. Li'anna kullan karena tiap-tiap yang satu dari keduanya itu sabil, itu jalan. Jalan apa? Tariqun li khurujil khariji minhu. Itu jalan bagi keluarnya yang keluar darinya tiap-tiap. Walau abdalal mutawaddi bisyaksi. Jikalau mengganti oleh musannif akan kata mutawaddi dengan seseorang syaksi. Dari dua jalan seseorang. Jikalau menggantikan oleh musannif akan kata mutawaddi dengan syakhs. Lah karena aula sungguh ada ianya ganti. Jadi itu lebih utama. Kenapa?
liyashmulal hadasalladzi la yakunu aqba wudu'in. Supaya mencakupi ianya kata syakhas akan hadas alladzi yang tidak ada ia yang mengiringi wudu. Ini kan keluar dari salah satu dua jalan orang yang wudu. Kalau keluar sesuatu dari dua jalan orang yang tidak wudu, nah, jadi beliau pengennya mutawaddi ini diganti dengan syakhas supaya masuk juga hadas-hadas yang tidak mengiringi wudu. Artinya yang keluar itu tetap membatalkan wudu. Baik ada wudu atau enggak ada, tapi masuk juga. Kalau wudunya enggak ada, gimana mau batal kan? Nah ini, maksud beliau begini. Supaya kal mauludi fa innahu yuqalu muhdis. Seperti anak yang baru lahir. Sungguhnya si maulud itu dikatakan baginya si maulud, dia muhdis. Min hinil wiladah, dari ketika lahir. Seorang anak lahir disebut berhadas. Walaupun belum pernah berwudu. Belum pernah mengeluarkan sesuatu. Seperti anak, maka sungguhnya anak itu dikatakan baginya anak muhdis dia. Dari ketika lahir. Ma'a annahu lam yasbaq minhu tuhron. Bersama bahwa sungguhnya si anak itu belum terdahulu darinya oleh bersuci. Nah, wala'allahu qayyada bidzalika nadhran lil naqidhi bil fi'li. Mudah-mudahan musannif atau syarah qayyada mengkait ianya syarah dengan demikian. Beliau menyebutkan sabilil mutawaddi karena melihat bagi yang membatalkan secara fi'il, secara langsung ya. Artinya yang benar-benar membatalkan wudu, ya orang sudah wudu dulu. Kemudian datanglah sesuatu baru membatalkan wudu. Tanpa memperhatikan bayi yang baru lahir karena dia nggak ada wudu. Belum bersuci. Gimana Ustaz? Coba, benar nggak seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz Jumali? Mau baca Ustaz Jumali? Ya, alhamdulillah Ustaz. Ya. Baca Ustaz, tabarukan wa qaulihi al-hayy. Mana tadi? Di luar dikit lagi, lanjut dulu saya. Tadi di luar. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, orang yang berwudu al-hayy, orang yang berwudu yang hidup. Dubur ada ianya dua jalan atau kubur. Nah, orang yang hidup. Keluar dari orang hidup baru batal wudu. Kalau mayat bagaimana? Ini. Kharaja bihil mayitu, keluar dengannya kata hay, hidup oleh mayat. Falat tantaqidu taharatuhu bi khuruju syai'in, maka tidak runtuhlah sucinya si mayat dengan keluar sesuatu dari si mayat. Enggak batal wudu si mayat. Karena kalau batal repot kan, dia nggak bisa wudu lagi Ustaz. Nah. Wa innama tajibu izalatun najasati anhu faqat, hanya saja wajiblah oleh menghilangkan najis darinya mayat saja. Habis dimandikan atau habis diwudukan keluar sesuatu, tinggal dibersihkan aja kan, nggak perlu diwudukan lagi. Wa kana alaihi ayyadida fi kalamihil wadhihi, dan adalah ianya musannif itu di atasnya musannif atau ada ianya hal dan sya'an itu di atas syarah itu bahwa menambah ianya syareh pada kalamnya syareh al-wadhih. Mestinya ada penambahan orang wudu yang hidup lagi yang wadhih, yang jelas, bukan khunsa. Mestinya ada penambahan kata wadhih. Kenapa? Liyakhrujal khunsa. Supaya keluarlah oleh khunsa muskil. Khunsa muskil dalam kitab Nihayatuz Zain, seseorang yang punya dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki ada, alat kelamin perempuan ada. Kalau dia keluar sesuatu dari salah satunya nggak batal wudu. Harus dari dua-duanya. Fa'innahu in kharaja min farjaihi jami'an naqadha. Maka sesungguhnya si khunsa muskil, jika keluar ianya sesuatu dari dua kemaluannya seluruhnya, baru naqadha, batal ianya wudu. Litahaqquqil khuruji minal asli, karena pasti keluar dari yang asli. Kalau enggak keluar dua-duanya, hanya dari salah satu, wa illa fala. Jika tidak keluar dari dua-dua alat kelaminnya, enggak batal wudunya. Itu kalau wadih. Kalau khunsa muskil. Kalau khunsa wadih, beda lagi kan? Titik Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Masya Allah nih. Enak juga Ustaz ngaji bareng-bareng nih.
Berarti hunsa muskil ini yang 2 alat kelamin ya? Ya, dan nggak jelas yang mana yang asli, yang mana yang bukan asli, Ustaz. Kalau khunsa wadih jelas, dia punya dua alat kelamin. Tapi yang berfungsi satu, itu yang dihitung yang berfungsi aja. Kalau ini nggak jelas ini. Nah, Iya, iya. nah itu. Ini makin panjang urusannya, Ustaz. Qauluhu kubulan, ma'tuf ala duburan. Ini duburan kana au kubulan. Dubur ada iya, ai dzalikal ahadul ladzi kharaja minhu kharij. Dubur adalah demikian, demikian salah satu yang keluar darinya salah satu oleh yang keluar. Au kubulan atau kubul, ma'tuf ala dubur. Artinya di sini begini Ustaz. Ini beda sama kitab lain. Keluar angin dari dubur, biasanya angin keluar dari dubur, batal. Keluar angin dari kubul, batal juga. Karena umum di sini. Duburan kana au kubulan. Artinya yang udah beliau sebutkan di belakang itu masuk dua-duanya. Ya. Itu Ustaz. Bukan satu-satu, bukan keluar angin dari kubul, keluar kotoran dari dubur, bukan begitu kan aturannya? Keluar semua yang di belakang tadi, baik keluarnya dari dubur atau dari kubul. Angin keluar dari kubul kan jarang, tetap batal. Walaupun di sana ada khilaf juga. Wala farqa baina ayyata'addada kullun minhuma, dan tidak ada beda antara bahwa berbilang-bilanglah oleh tiap-tiap dari keduanya. Seseorang punya 2 dubur, 2 kubul. Keluar dari salah satu aja, udah batal. Nah itu. Ka'an wujidalahu duburani asliyani. Seperti bahwa didapati baginya seorang 2 dubur asli keduanya. Orang punya 2 dubur. Keluar dari salah satu batal. Ini bukan kunsa nih. Kalau kunsa kan khusus dia. Au ahaduhuma asliyun wal akharu zaidun. Atau bermula salah satu keduanya 2 dubur itu asli, yang lain itu tambahan. Washtabaha, dan tersamar-samarkan, ya nggak jelas yang mana asli, yang mana yang bukan asli, keluar sesuatu batal. Au tamayyaza, atau berbeda ianya, punya 2 kubul berbeda, ketahuan mana asli mana palsu. Wasamata, dan sama iya, sejajar, sama posisinya sama, batal juga. Au lam yata'addad, atau tidak berbilang-bilang. Jadi au ini atah kepada mana tadi? La farqa baina ayyata'addada kullun minhuma au lam yata'addad. Tidak ada beda antara bahwa berbilang-bilanglah oleh tiap-tiap dari duanya, kubul dan dubur, atau tidak berbilang-bilang. Pokoknya kalau keluar sesuatu, batal wudu. Ya, titik Ustaz. Kayaknya udah titik nih. Ya. Masih pada semangat Ustaz? Siapa lagi nih? Kita minta baca. Gimana Ustaz Safwan? Ini kalau udah lebih sejam biasanya kendor Ustaz. Sampai mana tadi? Ini Allah. rame sebenarnya. Gimana Ustaz? Rame ya. Iya. Ini pada di luar semua soalnya. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Kita sambung malam besok insya Allah. Gimana Ustaz? Jadi setiap hari tunggu nih. Insya Allah, pokoknya kalau nggak ada halangan, jam-jam 9, setengah 10 udah ada alim Ustaz, insya Allah. Kata mini anak lah gue. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Semoga Allah memudahkan Ustaz ya. Doanya Ustaz, doanya. Allahumma Tengku. amin. Tengku, Hadir. mana janjinya? Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya stop dulu Ustaz ya.